tindakan brutal yang saya mengutuk keras dan saya perintahkan kepada Kapolri untuk dicari siapa. Jangan sampai orang-orang yang punya prinsip teguh seperti itu dilukai dengan cara-cara yang tidak beradab. Saya kira ini tidak boleh terulang hal seperti ini. Saya akan terus kejar di Kapolri, di Polri agar kasus ini menjadi jelas dan tuntas siapapun pelakunya. Sampai saat ini terus akan kita kejar terus akan kita kejar terus Polri. Saya tanyakan kepada Polri bahwa mereka masih sanggup untuk menyelesaikan masalah ini. Masa semua hal kasus saya ambil alih, semua hal saya ambil alih, kan tidak seperti itu. Ada wilayah-wilayah, ada institusi-institusi yang menyelesaikan. Kalau mereka bisa selesai, ya selesai. Kepada Kapolri yang baru, beri waktu sampai awal Desember. Peristiwa ini sudah 2 tahun. Dan sekarang pelakunya sudah tertangkap. Dan kita sangat menghargai, mengapresiasi apa yang sudah dikerjakan oleh Polri. Tetapi yang paling penting, kawal bersama. Jangan sampai ada spekulasi-spekulasi yang negatif. Ini mirip-mirip Kentucky Fried Chicken. Ya, itu dia tadi beberapa pernyataan Presiden Joko Widodo soal kasus Novel Baswedan. Saya ingin ke Bang Masinton, menurut Anda itu sudah lebih dari cukup? Sudah tidak perlu lagi ada pernyataan? Karena sampai sekarang kan kita masih menunggu nih, apa sikap Presiden Jokowi setelah rame-rame ini. Menurut Anda perlu tidak Presiden Jokowi mengeluarkan pernyataan lagi, menyikapi kritikan terhadap tuntutan ini? Atau sudah cukup? Sudah cukup. Presiden fokus pada penanganan COVID ini. Energi Presiden dan energi bangsa ini tidak perlu diseret dalam hal-hal ini. Karena ini sudah dalam proses ranah peradilan. Ya, sudah di pengadilan, nah maka proses itulah yang kita hormatin dan kita awasi sama-sama. Karena apa? Perhatian concern Presiden Pak Jokowi terhadap kasus Novel ketika kasusnya 2016 bulan 2 dibawa ke pengadilan, ya, kasus burung walet itu, penganiayaan dan ada korban yang meninggal pada saat itu. Nah, kemudian Presiden memerintahkan tuh Kejaksaan Agung supaya dikeluarkan penghentian penuntutan, terbitlah SKPP-nya. Nah, kemudian ketika Novel disiram air keras, kemudian Presiden mengeluarkan anggaran lebih kurang 4 miliar kalau tidak salah, anggaran kepresidenan untuk mengcover pengobatannya hingga ke Singapura. Nah, ketika kasus ini muncul, Presiden berkali-kali menginstruksikan kepada Kapolri, bahkan hingga 2 Kapolri, zaman Pak Tito dan Pak Idam, untuk segera menemukan pelakunya. Nah, artinya apa? Presiden sudah memberikan porsi yang lebih menurut saya terhadap saudara Novel. Apapun ya kita juga harus memberikan yang proporsional lah. Bahwa Novel itu korban, iya. Tapi ini diistimewakan menurut saya juga, kita juga bangsa ini jangan jadi bangsa yang sangat melo gitu ya. Ada banyak, apakah perhatian Presiden, pemerintah terhadap prajurit kepolisian dan TNI yang juga mengalami insiden, bahkan ada yang gugur ketika melaksanakan tugas negara. Apakah perhatiannya sama seperti Novel? Tidak. Nah, artinya kita tidak lagi perlu menarik Presiden ke dalam ranah proses peradilan ini. Ya, Presiden udah dia fokus yang lain. Ya, ini biarkan. Nggak mungkin Presiden boleh mengintervensi ini. Kita tidak boleh menarik Presiden untuk mengintervensi satu proses hukum. Nah, itu kan juga semangatnya kita bersama. Oke. Kita harus menegakkan proses hukum, kita menghormatin proses hukum yang sedang berlangsung. Jadi menurut saya, ya, Presiden itu
dalam konteks yudisial apa segala macam dan juga pertimbangan sebagai kepala negara dia memberikan hak amnesti, abolisi apa segala macam. Dia tidak boleh mengintervensi proses peradilan. Oke. Nah, maka menarik presiden ke ranah ini menurut saya juga itu menjadi lebay kita nantinya seperti itu. Saya pernah berbincang dengan Pak Mahfud MD soal seberapa jauh sesungguhnya presiden bisa mengintervensi kasus-kasus hukum. Dan ini adalah cuplikan perbincangan saya dengan Pak Mahfud MD. Di dalam ketatanegaraan itu presiden penegak hukum loh. Lalu dalam menegakkan hukum itu di bidang pidana dia dibantu oleh kepolisian dan kejaksaan. Sebenarnya kan penegakan hukum terbagi pada tiga. Yang membuat hukum itu parlemen, yang melaksanakan hukum itu presiden, eksekutif. Kemudian yang mengadili itu yudikatif. Nah presiden ini kan sebenarnya penegak hukum lalu dibantu. Memberitahu seperti itu kan biasa dan semua presiden melakukan itulah, bukan intervensi. Justru saya pernah menulis, justru presiden dalam hal-hal tertentu wajib hukumnya mengintervensi polisi maupun kejaksaan jika ada ketidakberesan di dalam penanganan. Berarti seharusnya Presiden Jokowi juga bisa menggunakan kewenangan yang sama untuk intervensi kasus Novel Baswedan. Bisa tentu saja, memberi arahan ya. Jangan intervensi. Kalau memberi arahan tapi seperti yang tadi itu, Irfan diintervensi. Iya, memberi arahan dalam bentuk intervensi dalam memberi arahan. Itu bisa juga Presiden Jokowi kalau mau melakukan langkah-langkah terhadap apa yang terjadi ke Novel Baswedan. Baik. Saya juga mengundang Profesor Mahfud MD, Menko Polhukam untuk bisa hadir dan memberikan pendapat di Mata Najwa soal bagaimana tuntutan jaksa, tetapi tidak bisa hadir malam ini karena ada agenda lain. Tapi yang jelas ini sikap Pak Mahfud MD 2 hari yang lalu. Ya itu urusan kejaksaan ya, saya nggak boleh ikut urusan pengadilan. Saya ini koordinator. Menteri koordinator, bukan menteri eksekutor. Jadi itu biar kejaksaan dan itu ada alasan-alasan hukum yang tentu bisa mereka pertanggungjawabkan sendiri. Ya, bukan menteri eksekutor dan itu adalah urusan kejaksaan. Itu sikap Pak Mahfud MD 2 hari yang lalu. Saya ingin ke Bang Saur. Tadi dikatakan Pak Masinton, sudah terlalu banyak keistimewaan yang diterima oleh Bang Novel Baswedan. Sebelum saya langsung ke presiden, saya tanggapi dulu soal Novel Melo gitu ya. Mungkin Pak Laude tahu ketika Saudara Nur Hadi hampir menyerah bangsa ini untuk menangkap dia. Tadi udah kita dengar sendiri matanya yang tinggal 50% yang sebelah. Tapi dia buktikan dalam 2 hari bisa menangkap. Sekalipun kami berbeda pendapat dengan Mas Hinton. Kami mengatakan revisi KPK itu melemahkan dan dia hampir berkali-kali mau mengundurkan diri, Pak Laude juga tahu, tapi kita bilang kalau Novel mengundurkan diri, saya kira ya udah semua aja mengundurkan diri. Saya kira bukan sikap gentleman. Saya kira bukan soal itu, sahabatku Mas Hinton, soal Melo. Dia udah buktikan. Bayangkan dalam 2 hari Saudara Nur Hadi, Republik ini hampir putus asa dan dia bersama dengan timnya bisa ditangkap. Tapi sebenarnya dengan bahasa yang berbeda, saya nggak beda dengan Mas Hinton. Sebenarnya Novel itu lebih kepada respek kepada presiden alas 3 hal. Coba waktu itu Pak Laude ingatkan saya, waktu itu dana KPK tidak cukup untuk mengobati ke Singapura. Pak Presiden loh yang menjamin. Artinya Presiden udah intervensi di sini, bahasanya Pak Masinton, saya nggak bicara politik gitu loh. Tetapi Presiden lah berkali-kali memberi ultimatum tidak boleh lewat Desember. Waktu dia melantik Saudara Idham Aziz, karena Idham Aziz yang menjadi ketua timnya. Sekarang kita maknai apa ini? Yang ketiga itu yang saya bilang, andaikan presiden tidak memberikan ultimatum, ini kasus sudah 2,5 tahun. Apakah akan ada persidangan yang sekarang ini terjadi? Nah problemnya apakah persidangan ini benar apa tidak? Yang kita bilang sandiwara. Itu sebabnya menurut saya pengdilang Masinton Manopel, jangan tanggung-tanggung presiden gitu loh. Karena sekarang ini kan ada menarik-menarik kepada presiden gitu loh. Benar enggak sih? Itu yang saya bilang tadi. Saya kan ngomong di Mata Najwa ini. Ada Irjen Pol aktif. Polisi 1 kerjanya menuntut orang supaya dipenjara. Tapi ada polisi supaya dilepas. Bingung sekarang. Polisi sekarang masih polisi atau pembela sekarang. Itu maksud saya. Nah dasar itu Mas Hinton. Jadi menurut Anda sampai sejauh ini tuh lebih pada penghargaan kepada presiden. Supaya kemudian penegakan hukum ini jalan. Jangan sampai kemudian ada aparat-aparat jahat. Kemudian memakai lembaga negara yang tadi Mas Hinton bilang, yang kita biayai sangat mahal ini, akibatnya nanti berdampak kepada presiden sebagai apa?
sebagai kepala negara dengan kepala pemerintahan yang menegakkan sebagai negara hukum. Itu saya kira. Jadi Oke, tidak masuk. tapi realnya Jadi kalau saya begini Mbak Nana, jadi benar bahwa Kapolri, Jaksa Agung itu di bawah Presiden. Presidenlah yang memilih dan mengangkatnya. Kalau Kapolri Fit and proper test. diusulkan kepada DPR kembali. Nah jadi dalam ranah tugas pemerintahan, ya Jaksa Agung, Kapolri adalah bawahan Presiden. Tapi dalam ranah yudisial, ya ketika proses di pengadilan apa segala macam, dalam konteks yudisialnya Presiden tidak boleh intervensi. Enggak intervensi kan itu yang kita bilang tadi. Jadi kita kalau menarik lagi Presiden dalam ranah, ini kan sudah berjalan dalam proses ranah yudisial, yang itu tidak boleh Presiden intervensi. Nah semangat reformasi ini adalah kita mengedepankan negara hukum tanpa ada intervensi kekuasaan manapun. Tidak ada, kita tidak dalam konteks mengintervensi itu. Itu yang kita bilang tadi contoh ya. Kalau saya diberikan kita harus break dulu Bang Laude, nanti kita akan lanjutkan. Karena jadi konkretnya intervensi atau langkah seperti apa yang diharapkan bisa dilakukan oleh Presiden ketika kasusnya sudah berjalan sepanjang ini. Sudah masuk proses persidangan. Apakah memang ada hal-hal lain yang memang bisa real dilakukan Presiden? Kita akan bahas itu setelah pariwara, tetap di Mata Najwa.